Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan unboxing ponsel entry level yang sekarang ini udah makin naik level aja. Karena buat harganya yang namanya ponsel entry level tentu masih ada di kisaran 1 jutaan ya. Entah itu 1,5 atau 1 jutaan kecil doang. Dan ponsel yang akan kita unboxing adalah ini, Infinix Smart 8. Ponsel ini sangat menarik banget dengan berbagai spesifikasi, fitur, serta harga dan juga desain yang dimilikinya. Misalnya dari memori super gede, kemudian tampilan desain yang menurut saya udah kelihatan mewah banget. Dan nggak perlu lama-lama, langsung aja kita berpindah ke meja unboxing. Oke, ini buat ponselnya adalah Infinix Smart 8 dan tentunya kalian udah tahu sendiri ya. Buat harganya, buat jajaran ponsel Infinix entry level atau Infinix Smart Series tentu masih ada di kisaran 1 jutaan. Namun buat harga tepatnya berapa kita belum bisa nyebutin karena belum tahu juga, dan nantinya bakalan kita update di bagian judul atau di bagian deskripsi ketika ponsel ini udah resmi diluncurkan. Intinya ponsel ini harganya sangat menarik banget. Nah oke, buat tampilan boxnya ini bisa kalian perhatiin sama-sama ya. Masih memiliki ciri khas dari ponsel Infinix Smart Series sebelumnya. Dan ini di bagian depan yang terlihat sangat menarik banget tentunya ini di bagian bawahnya. Terdapat memori yang super lega di 128 GB, kemudian ada keterangan 8 GB RAM, tapi dengan artian 4 plus 4 GB RAM virtual. Ada juga buat ini ya, tampilan yang sangat menarik nih. Ada fitur Magic Ring di dalamnya, lalu punya fitur 90 Hz refresh rate. Dan ponsel ini juga nantinya bakalan pakai tampilan layar panjol. Wih, menarik banget nih. Ponsel entry level udah pakai tampilan layar panjol dan punya refresh rate tinggi hingga 90 Hz. Buat box bagian sampingnya cuman Smart 8 kayak gini, di bagian samping kiri juga sama. Dan di bagian bawahnya di sini ada beberapa point ceiling atau beberapa spesifikasi yang diusung oleh Infinix Smart 8. Terangan 90 Hz panjol screen dengan Magic Ring. Kemudian baterai gede di 5000 mAh, 13 megapiksel dual kamera, dan di sini yang cukup menarik ada keterangan top reliability 360 derajat lab quality test. Wih, mantep nih. Udah dites tentunya ya. Kemudian punya volume hingga 200% dengan DTS proses. Kemudian side fingerprint face unlock. Nah, oke, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu buat ponsel dari Infinix Smart 8 ini. Oh ya, ini buat ponselnya nggak ada itu ya, nggak ada kayak keamanannya apa gitu, misalnya kayak hologram atau segelnya itu nggak ada di sini di ponsel Infinix Smart 8. Ya umumnya ponsel Infinix series lainnya sih menurut saya. Langsung aja kita unboxing sama-sama ponsel dari Infinix Smart 8-nya. Kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan. Kita mendapatkan Infinix Smart 8 dan di sini sama udah kita sebutin tadi buat beberapa poin selling atau poin penjualan dari Infinix Smart 8. Ada kartu Smart Friend hingga 15 GB, buku panduan dan juga buku garansi dari Infinix Smart 8. Kita dapat hard case ini kayaknya ya, dan plastiknya udah gak kayak plastik es batu ini. Ya, ini dapat hard case, tampilannya kayak gini, ada boba-bobanya. Kita taruh lagi di sini. Kemudian kita mendapatkan satu buah adapter charger 5 volt dan ini tentunya belum mendukung fast charger. Kita juga mendapatkan satu buah kabel USB Type-C dan yang terakhir kita mendapatkan satu buah SIM ejector. Oke, inilah buat tampilan desain dari Infinix Smart Edge. Ponsel ini menggunakan backdoor berbahan plastik, tapi menurut saya ini masih kerasa cukup solid dan tentunya kerasa enak digenggam. Meskipun buat bodi plastiknya itu masih kerasa banget. Dan buat bodi bagian atasnya di sini terdapat dua buah setup kamera. Tadinya tuh saya ngira ada 3, ternyata cuma 2. Kemudian ada finishing glossy melingkar ini ya, dibikin melingkar kayak gini, kayak gantinya frame lah kurang lebihnya. Kemudian terdapat 4 lampu LED flash di bagian samping dengan tampilan membulat atau dibikin kayak ring kayak gini. Dan di bagian bawahnya di sini terdapat branding Infinix. Lalu buat bodinya ponsel ini masih menggunakan bodi plastik juga, baik bagian backdoor ataupun bodi ponsel, bodi frame ponsel maksudnya. Kemudian buat bodi bagian samping kanan di sini terdapat tombol power, sekaligus bisa kita pakai sebagai sensor stick jari. Dan ini sensor stick jarinya mantap banget, udah kita coba ya. Nah, kayak gini, mantap ya, responsif banget buat sensor stick jarinya. Nah, sangat cepat dengan ponsel di rentang harga 1 jutaan atau ponsel entry level. Dan sekarang ini buat ini ya, face unlocknya juga mantep,
satset lah pokoknya di ponsel Infinix Smart Edge ini. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat 2 buah tombol volume, dan di bagian atas di sini polos nggak ada lubang apa-apa. Di bagian samping kiri juga di sini polos, hanya ada terdapat ini ya, lubang SIM tray, dan tentunya masih menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga 1 buah lubang speaker. Dan buat tampilan depannya bisa kalian lihat sama-sama. Ini ponsel entry level makin keren banget dengan tampilan layar neo display kayak gini. Dan buat bezel bagian sisi kanan, kiri, dan juga atas ini menurut saya udah kerasa cukup tipis buat ponsel entry level. Ditambah lagi ponsel ini udah pakai tampilan layar neo display kayak gini, tentunya makin kerasa mewah banget, nggak kerasa entry levelnya. Dan di bagian bawah ini masih terasa wajarnya ponsel di kelas entry level, masih kerasa cukup tebel. Dan buat layarnya sendiri, Infinix Smart Edge ini masih menggunakan resolusi HD+, dan yang saya suka meskipun ponsel ini masuknya di kelas entry level, tapi buat layarnya ini udah memiliki opsi refresh rate tinggi hingga 90Hz, bahkan masih tersedia juga 60Hz ataupun refresh rate otomatis. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya sih lebih suka di 90Hz langsung daripada refresh rate otomatis. Dan sebenarnya kalau kita pakai refresh rate otomatis ini lebih bagus sih, buat baterainya kerasa lebih makin awet. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama gimana buat kualitas gambar dan juga audio waktu kita pakai buat nonton video di YouTube. Nah, buat kualitas audionya menurut saya sih standarnya ponsel entry level, tapi kalau kita maksimalin atau kita paksain di volume 200%, ini malah kualitas audionya itu kayak triple doang. Lebih kerasa cempreng banget kalau kita maksimalin kayak gini, nyampe memerah kayak gini ya. Jadi nggak saya rekomendasiin buat volume maksimal atau mentok atas kayak gini, karena selain bikin speaker cepet pecah, buat kualitas audionya juga makin nggak kerasa nyaman. Jadi kalau saya rekomendasinya segini aja sih maksimalnya, intinya masih kelihatan hijau gitu aja. Dan ini buat kualitas gambar atau pemutaran video di YouTube dari layar Infinix Smart Edge, menurut saya ini keren banget sih. Ponsel entry level gambarnya tajam, ada banget di mata meskipun resolusinya masih HD+. Dan saya penasaran kayaknya sih ini kayak mode HDR ya, kita lihat coba. Buat resolusinya bisa mentok di, mantep nih. Ada HDR-nya, ponsel entry level bisa muter konten YouTube nyampe HDR dengan resolusi 720 60 fps HDR. Ini keren banget, baru kali ini saya nemuin ponsel entry level, baru memori gede, tampilan keren ini punya ini ya, kemampuan muter konten YouTube HDR. Baru Infinix Smart Edge sih menurut saya ini mantap gila dah, ponsel entry levelnya Infinix buat tahun 2023 menjelang 2024. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama gimana buat fitur lainnya. Nah, di bagian fitur spesial ini terdapat ini ya, fungsi mem. Fungsi mem ini buat RAM virtual. Ini RAM virtualnya bisa kita tambahin hingga 4 GB. Dan buat Magic Ring ini tentu kalian semua udah pada kenal ya, Magic Ring sering banget kita bahas kayak gini nih. Nah, Magic Ringnya nampil. Jadi buat nampilin Magic Ring kalian harus aktifin fitur Face Unlock atau kunci dengan wajah. Kemudian bisa aktif juga di bagian panggilan latar belakang, animasi pengisian daya, pengingat penyelesaian pengisian daya, dan pengingat baterai rendah. Oke, mantap banget ya. Sekarang ini kita lihat di bagian tentang ponselnya. Nah, di bagian tentang ponsel, Infinix Smart Edge ini hadir dengan sistem pengoperasian Android terbaru buat sekarang ini. Ya meskipun bukan baru-baru banget, tapi ini mantap sih. Udah pakai Android versi 13. Ya, Androidnya udah keren. Pakai Android 13. Dan ini buat patch keamanannya udah pakai patch bulan Agustus, dan tentunya sebentar lagi bakal mendapatkan update patch bulan Oktober. Kemudian buat CPU-nya ini pakai UniSoC T606. Selanjutnya punya RAM 4 plus 4 GB, kemudian ROM-nya gede banget di 128 GB. Dan buat memori RAM di 4 GB ini yang kepake udah ada di 59%, jadi sisanya ada di 1,5 GB-an. Kemudian buat memorinya kita lihat terlebih dahulu. Mantap ya, ini udah pakai RAM 4 GB dengan flashnya udah pakai UFS.
bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Tentu buat game ini udah mantep banget nih, tapi buat konten gamenya bakalan kita bikin video terpisah aja. Dan ponsel ini udah berjalan di mode 64 bit dengan fabrikasi chipsetnya di 12 nanometer dengan Uni SoC T606 yang udah kita sebutin tadi. Kemudian buat kameranya, ponsel ini hadir dengan 2 setup kamera aja. Dan buat kamera belakangnya, ponsel ini hadir dengan sensor utama sebesar 13 megapiksel. Kemudian kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel dan kamera tambahan ini tentunya buat kamera AI atau kamera depth sensor kayak gitu ya. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu buat kualitas layarnya, ini bisa nyampe berapa maksimal sentuhan. Nah, ini tadi udah kita cek dan bisa mendeteksi hingga maksimal 5 sentuhan. Kemudian kita lihat lagi pakai sensor box, dimana buat sensor yang dimiliki oleh Infinix Smart Edge, apakah sensornya komplit atau ada yang absen. Nah, ini mantep nih. Buat sensor magnetiknya ada, sensor giroskopnya ada. Jadi buat kalian para driver, entah itu ojol atau tukang supir gitu ya, supir truk atau yang lainnya, ini buat GPS-nya tentu udah mantep banget. Dan di sini terdapat sensor cahaya ini ya. Ya, terdapat sensor cahaya. Cuman waktu kita scroll dari atas tadi kita lihat kayak gini, ini nggak ada pilihan autonya. Ya kan, nggak ada buat pilihan autonya. Coba kita lihat di sini apakah ada menu auto buat cahayanya. Oh, ini ada ternyata. Nah, tadi saya tuh kaget. Nah, kirain nggak ada buat sensor cahayanya. Ternyata harus kita tambahin sendiri di bagian smart bar-nya kayak gini ya. Titik 3 kita tambahin di sini. Jadi buat sensor yang absen di ponsel Infinix Smart Edge tentunya buat sensor NFC. Jadi buat berbagai sensornya di ponsel Infinix Smart Edge ini tergolong komplit banget. Dan kita lihat buat giroskopnya ini kayaknya masih pakai software ya. Ini masih pakai virtual gyro atau giroskop software. Sekarang ini mari kita lihat sama-sama gimana buat delay touch-nya pakai real piano. Ya, masih kerasa buat touch delay-nya buat main game sejenis real piano. Sekarang ini kita lihat sama-sama gimana buat performa dari CPU throttling atau Uni SoC di ponsel Infinix Smart Edge. Nah, ini bisa kalian perhatiin buat performa dari CPU-nya di ponsel Infinix Smart Edge. Ini buat skor maksimal Gibbs-nya ada di 122 ribuan poin dan CPU throttlingnya cuma di 91%. Ini mantap banget. Dan buat konten gaming test bakalan kita bahas di video terpisah ya. Jadi kalian aktifin aja buat icon notifikasinya biar gak ketinggalan buat video terbaru dari channel ini. Sekarang mau kita liatin satu kali lagi nih, gimana kalau kita aktifin wifi dan juga hotspotnya bersamaan, apakah bisa? Nah, ini bisa. Oh, ternyata nggak bisa, sorry ya, karena kemarin ada yang request coba diaktifin buat hotspot dan juga wifi-nya secara bersamaan. Ternyata di ponsel Infinix Smart Edge belum bisa. Dan yang terakhir kita liatin buat menu kameranya. Nah, buat menu kameranya ini di bagian menu lainnya ya. Di bagian samping kiri ada video singkat, di bagian perekaman video kamera belakang. Ini mentok di resolusi 1080 30 fps dan tentunya nggak ada buat sistem stabilisasi. Begitu juga buat kamera selfie-nya atau kamera depan mentok di 1080 30 fps dan ini yang nggak ketinggalan di ponsel Infinix lainnya. Ada lampu LED flash-nya buat kamera depan, bisa dipakai buat ngevlog atau buat foto-foto. Kemudian di bagian AI cam di sini tampilannya kayak gini, ada mode HDR kamera belakang ataupun kamera depan. Ini sangat membantu banget ya kalau kita lagi foto-foto di outdoor. Kemudian mode cantik ada 2 kali optical zoom. Ada juga buat mode potretnya, keren nih, ponsel entry level udah ada mode potret dan ada juga mode super malam. Kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian ponsel ini masih memiliki fitur AI cam, mode cantik, super malam udah kita bahas, panorama, dokumen, pemotretan IR, selang waktu dan juga gerak lambat atau slow motion. Coba kita lihat buat slow mo-nya di sini nggak ada opsi buat FPS-nya ya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, jadi buat kesan pertama unboxing ponsel dari Infinix Smart Edge atau Infinix Smart 8, ini ponsel beneran entry level yang udah naik level, udah naik kelas di kali ini. Di ponsel entry levelnya Infinix Smart Edge menyambut tahun baru 2024. Jadi menurut saya ponsel ini sangat menarik banget.
Cuman kita masih penasaran berapa harga yang bakalan dibanderol buat ponsel Infinix Smart Edge ini. Coba deh kalian tebak atau kalian tulis perkiraan kalian di kolom komentar, barangkali nanti ada yang bener ya. Ini cuman tebak-tebakan doang sih. Dan buat konten gaming test ataupun buat beberapa sampel foto ataupun perekaman video bakalan kita upload di video terpisah ya. Kalian juga boleh request dan tulis aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.